Sakit hati disebut mantan napi, seorang pria nekat menembak tetangga di desanya sendiri hingga tewas di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Polisi berhasil mengamankan pelaku serta membekuk penjual senjata api yang digunakan tersangka menembak korban. Polres Kabupaten Seluma, Bengkulu meringkus MD, warga Kecamatan Sukaraja, Seluma, Bengkulu, kurang dari 12 jam pasca menembak tetangganya sendiri hingga tewas. Korban ditembak pelaku karena sakit hati atas ucapan korban yang mengatakan dirinya mantan napi dan tidak punya masa depan. Kejadian bermula saat tersangka menemui korban saat bekerja di kebun. Terjadilah keributan hingga korban mengatakan pelaku mantan napi. Tak terima atas ucapan korban, tersangka lantas mengambil senjata api rakitan jenis revolver dan menembak korban dari belakang hingga korban tersungkur. Nyawa korban tidak terselamatkan meski sempat dibawa ke rumah sakit. Menurut polisi, tersangka sudah menyimpan dendam lama terhadap korban. Korban dahulu adalah tim sukses ayahnya saat pencalonan kepala desa. Namun korban justru mengalihkan suara ke calon kades lain. Korban mengatakan tersangka mantan napi tidak akan jadi orang. Setelah itu tersangka berbalik badan dan duduk lalu mengeluarkan senjata api dari tasnya, dan pada saat korban akan menghidupkan sinso, tersangka berbalik badan ke arah korban, lalu tersangka jongkok dan membidik korban. Setelah itu tersangka menembakkan senjata apinya sebanyak 1 kali. Selain tersangka, polisi juga meringkus teman tersangka berinisial MN yang menjual senpi rakitan tersebut. Senpi dibeli tersangka dengan harga Rp700.000 beserta 2 amunisinya. Akibat kejadian tersebut, tersangka terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwi Wirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kematian ibu dan anak yang ditemukan di dalam mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Terbaru, polisi memeriksa suami korban selama 9 jam dan mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Untuk mengungkap kasus ini, polisi terus menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi, termasuk suami korban. Terbaru, polisi kembali memeriksa Yosef untuk ke-7 kalinya. Suami korban yang datang dengan kuasa hukumnya ini diperiksa selama 9 jam dan dicecar 20 pertanyaan. Menurut kuasa hukum Yosef, materi pertanyaan itu sama dengan sebelumnya. Kuasa hukum mengatakan Yosef kooperatif selama penyidik membutuhkan keterangan suami korban. Penegasan semua BAP awal ditegaskan kembali, diulang, dan ya kita sepakat juga supaya para penyidik juga yakin bahwa dari pihak Pak Yosef sendiri tidak ada hal yang disembunyikan, tetap apa adanya seperti yang diceritakan dari awal. Selain Yosef, polisi memanggil petugas dari PUPR Provinsi Jawa Barat yang selalu membersihkan rumput di depan rumah korban yang menjadi saksi saat kejadian. Kuasa hukum berharap kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.